Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas isu-isu aktual dan juga viral di masyarakat. Kita kembali bersama dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Pemirsa, hari ini kita akan membahas beberapa isu yang tentunya menarik untuk diketahui ataupun menjadi jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan publik yang mengemuka terkait kondisi kebangsaan saat ini, terutama terkait semakin dekatnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang mungkin tidak sampai 1 bulan kita akan menggelar perhelatan akbar pemilu 2024 yang insya Allah dari perhelatan itu akan terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang memang menjadi dambaan atau harapan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Mungkin ada beberapa hal terkait kondisi aktual yang saat ini terjadi, yaitu terkait Pilpres 2024, yaitu terkait netralitas. Publik menilai bahwa prasyarat utama untuk sebuah pemilu yang jujur, adil, dan luber itu adalah netralitas. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita kupas di sini. Mungkin sebagai pendahuluan Pak Tri untuk menyikapi suasana menjelang pemilu 2024, di mana di satu sisi masyarakat tentunya terbelah menjadi 3 dukungan dalam hal ini karena ada 3 calon pasangan capres dan cawapres. Tentunya ini kalau tidak dikelola dengan baik atau kita bekali dengan pengetahuan yang cukup dan berimbang, tentunya akan menjadi isu-isu liar yang ujung-ujungnya nanti akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Nah, mungkin sebagai pendahuluan bisa disampaikan Pak terkait kondisi paling aktual menjelang pemilu 2024 ini Pak. Monggo Pak Tri. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Beliau mengantarkan kita untuk jauh berpikir ke depan, bahwa kurang dari 2 minggu kita akan melaksanakan pesta demokrasi, di mana tadi disampaikan kita akan memilih pemimpin bangsa ke depan. Tentunya ini harus disambut secara antusias oleh seluruh warga bangsa dimanapun berada. Nah, namun di dalam perjalanannya menuju hari H dan jam-jam yang telah ditentukan, masyarakat secara umum banyak dibuat galau, kemudian cemas, bingung, dan mencekam. Kenapa demikian? Karena ada ulah dari paslon, pendukung paslon, sampai ulah yang disampaikan oleh oknum personil pejabat dari ASN, oknum TNI Polri, yang secara terang-terangan mendukung salah satu paslon. Kita ambil peristiwa Batubara, kemudian Sinjai, kemudian kita lihat Medan dan lain sebagainya. Ini menjadi menarik. Kenapa demikian? Ditambah lagi orang sudah galau, kemudian ada lagi pernyataan sikap yang disampaikan sadar atau tidak sadar oleh pemimpin bangsa ini, yang menyatakan bahwa presiden, menteri, dan turunannya ke bawah itu dibenarkan oleh undang-undang dan berhak untuk melakukan kampanye. Ini luar biasa. Kemudian terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh satu paslon dalam rangka izin untuk menyampaikan pandangan pendapat yang sebenarnya oleh Undang-Undang Dasar 45, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat, itu adalah hak. Tapi apa kenyataannya? Dipimpong, yang bersangkutan menerima, tapi masyarakat secara umum tidak bisa menerima. Nah, tentu netralitas yang tadi bilang, saya netralitas, ternyata penyelenggara dari kegiatan menyampaikan pendapat adalah aparat kepolisian. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Kemudian yang berikutnya,
penyelenggara pemilihan umum, yaitu KPU, kemudian Bawaslu sampai dengan tingkat daerah, ini tentu menjadi awas dan waspada, dan sekaligus kata kuncinya ketenggengan. Bagaimana dia melihat situasi kondisi yang seperti ini, apakah dia akan mampu melakukan kegiatan penyelenggaraan pemilu aman, luber, tertib, nyaman, tercapai? Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat secara umum, karena dua badan ini, dua kelembagaan ini dikepung oleh berbagai kenyataan yang di lapangan yang dihadapi secara kemandirian tidak mungkin. Jadi perlu adanya penguatan. Kasihan dua badan ini, KPU maupun Bawaslu. Ditambah baru-baru ini setelah debat kedua dari Wapres, itu menteri menyatakan siap untuk mundur. Ini sifat patriot yang perlu diacungkan jempol. Banyak orang memberikan aplaus, tapi ada juga yang menyayangkan. Sehingga terbentuk kutub di masyarakat antara pro dan kontra. Kemudian yang terakhir, setelah debat kedua terjadi, ada sifat kekanak-kanakan ini yang dibuat oleh para pembantu pimpinan tertinggi. Saling sindir, saling ejek, dan lain sebagainya. Ini menjadi tontonan secara viral. Kemudian masyarakat akan berkaca kemana ini? Nah, kalau kita melihat apa yang kita lihat tadi sebagai hal yang mendukung, ini jelas-jelas bahwa apa yang disampaikan oleh menteri, salah satu kementerian menyampaikan, negara sedang tidak baik-baik amat. Ini kenyataannya, karena negara tidak berpihak kepada keselamatan bangsa. Dia lebih cenderung pada kepentingan kelompok dan golongan, dengan pernyataan terakhir yang terjadi di Halim Perdana Kusuma. Ini luar biasa. Nah, tentu di sini kalau kita lihat eskalasi yang terjadi, yang timbul di masyarakat hari ini, terjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah sampai dengan perangkat pendukung pemerintah itu sendiri. Ini tidak bisa ditampik. Jika para pemimpin sadar, alhamdulillah. Tapi jika para pemimpin tidak sadar, tetap berperilaku seperti ini ada dua hal yang akan dihadapi, yaitu faktor risiko dan faktor kritis. Nah, faktor kritisnya, apakah penyelenggaraan pemilu akan dapat berjalan lancar dan sukses? Apakah tidak menimbulkan kekisruhan? Kemudian yang kedua, akan menimbulkan risiko chaos politik. Nah, tentunya dua hal ini terjadi manakala terjadi kecurangan masif, memanipulasi data dan lain sebagainya. Yang kedua, penyelenggara pemilu tersandera sehingga tidak mampu menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan tegas. Yang ketiga, netralitas hanya terbatas pada lip service. Ini sumber terjadinya chaos politik tadi. Nah, tinggal pertanyaan besarnya, bagaimana upaya untuk mencegah tangkal, untuk meniadakan chaos politik tadi? Sederhana, menurut saya sederhana. Yang penting, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, pemilu harus sukses. Tadi pembawa acara sudah menyampaikan, harus jujur, adil, dan luber. Ini kalau dilaksanakan, ini akan mengurangi resistensi. Dan pada akhirnya, NKRI adalah harga mati yang harus kita pertahankan. Ini harus ada di lubuk sanubari setiap warga negara. Mulai dari pejabat sampai masyarakat jelata seperti biasa. Yang kedua, kenapa chaos berbahaya, Pak? Kan begitu. Kenapa chaos berbahaya? Mari kita flashback ke belakang dulu. Ingat peristiwa 96. Ingat peristiwa 98 sampai dengan 2002 yang lalu. Kalau kita bicara 96, pasti kita semua mengingat peristiwa Kuda Tuli, di mana sebagian itu terjadi hanya di wilayah kota Jakarta Pusat. Kodam Jaya dengan perangkatnya,
Polda Metro Jaya dengan perkuatannya, karena saya selaku Komandan Brigade, saya selaku Asokodam, kita sudah keteteran. Ditambah lagi peristiwa 98 sampai 2002 tentang reformasi yang terjadi di Provinsi DKI, kemudian Tangerang, dan beberapa wilayah sampingan lainnya. Dengan perkuatan begitu besar, kita masih keteteran. Ini menjadi peringat buat teman-teman dari TNI dan Polri dan ASN. Kemudian apa yang kita lihat kalau chaos terjadi? Masyarakat emosi, kemudian masyarakat marah, kemudian masyarakat kehilangan kesabaran dan akal sehatnya. Yang terjadi perusakan, pembakaran, penjarahan, sampai dengan hal-hal yang menjurus pada masalah SARA. Ini yang sangat berbahaya. Nah, tinggal pertanyaan ketiga, siapa yang diuntungkan? Pihak ketiga. Tolong Pak, yang dirugikan siapa? Negara bangsa, di dalamnya ada rakyat, ada TNI, ada Polri. Ini, oleh karena itu, saya sarankan, satu, situasi saat ini kritis, sebaiknya para among rakyat, jika berbicara harus terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan jangan asbun. Yang kedua, ASN, TNI, dan Polri kembali kepada kitohnya, pada jati dirinya. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Yaitu Sabta Prasetya Korpri untuk ASN, TNI Sabta Marga Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI, kemudian Polri Tribrata dengan Catur Prasetya. Kembali ke situ, supaya kita menjadi pagar bangsa yang benar. Demikian, selesai. Yang menarik tadi disampaikan Pak Tri, yaitu terkait kondisi saat ini di mana netralitas hanya lip service, Pak. Nah, kalau kita bicara netralitas ini lip service, kita berkaca pada peristiwa paling update yang sekarang menjadi polemik di masyarakat, yaitu pernyataan Presiden dalam hal ini ketika dalam acara penyerahan alutsista yang kebetulan didampingi oleh salah satu calon presiden, itu menyatakan bahwa presiden itu boleh memihak dan boleh berkampanye. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau menurut Pak Tri, mungkin karena dengan latar belakang Pak Tri pernah di politik, pernah juga bagaimana TNI itu harus netral. Nah, itu mungkin bisa menjadi semacam ini. Apakah pernyataan itu sebatas pembelaan sikap atau memang ada tujuan tertentu yang mungkin melatar belakangi pernyataan presiden? Karena ini menimbulkan polemik di masyarakat. Yang pasti itu pasti akan menguntungkan salah satu pasangan calon gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya apa sih maksud presiden dalam hal ini mengungkapkan satu hal itu? Karena memang undang-undang tidak melarang untuk itu gitu. Tapi di pihak lain mungkin publik juga menilai kan ada etika di situ yang mungkin tidak memperbolehkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, ini menarik karena berita ini viral, membahana di dalam negeri maupun di luar negeri, menjadikan pertanyaan besar bagi orang awam maupun orang yang berpendidikan. Nah, yang kita lihat hari ini, apa yang disampaikan beliau pada saat penyerahan Hercules C-130C yang terbaru di Halim Perdana Kusuma, yang dihadiri oleh para petinggi TNI dan Menteri. Beliau menyatakan hal seperti itu, bahwa Menteri, Presiden, Menteri, sampai dengan jajaran di bawahnya punya hak untuk melakukan kampanye. Orang terkesima, orang terkejut. Selama sekian dekade dengan rejim, saya boleh bilang rejim, dari satu ke satu lain, tidak pernah dinyatakan secara nyata di lapangan. Tapi ini sehingga menimbulkan geger di lapangan. Para pejabat terkesima, kemudian tidak ingin memberikan tanggapan. Tapi tentunya saya selaku mantan prajurit, kemudian saya selaku anggota veteran,
kemudian saya selaku mantan politisi, kemudian saya selaku rakyat biasa yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh, plus nomor 27 maupun 28A sampai dengan J, saya punya hak untuk memberikan apa yang saya tahu supaya masyarakat mendapatkan edukasi yang benar. Jadi pernyataan yang disampaikan Bapak Presiden itu benar adanya. Bahwa Presiden sampai dengan jajaran di bawahnya punya hak untuk berkampanye. Itu hanya ditinjau dari satu Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu pasal 299. Tapi jangan lupa kalau kita membaca undang-undang, tolong baca beberapa undang-undang yang mendukungnya, karena itu amanah dari Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang hierarki pembentukan perundang-undangan nomor 5 sampai dengan pasal 5 sampai dengan pasal 9 harus mendukung undang-undang yang di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Itu yang kita lihat hari ini. Beliau lupa di dalam undang-undang yang sama tidak melihat pasal 280. Kemudian beliau tidak melihat di pasal 306 dan 307 berikutnya yang mengerem 299. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menurut umum penilaiannya menyatakan, Pak, ini salah apa benar? Nah, tentu tadi saya bilang, salah atau benar, kita lihat dulu dari beberapa instrumen yang mendukung. Dari undang-undang, kemudian kita lihat dari reformasi, tatanan yang ada yang lainnya, apakah ini pelemahan, ataukah ini penguatan, atau yang lain. Kandungan maksud dan tujuan, yang tahu persis adalah Bapak Presiden. Tapi tolong, Bapak Presiden ini orangnya lugu. Apa adanya. Nah, yang kontrol ini harusnya PAN RB. Kemudian di situ ada Sekmil yang mengingatkan. Karena setiap ada penyiaran seperti itu, pasti teman-teman dari media hadir. Tentu harus diinformasikan pada Bapak Presiden. Apa yang mau ditanyakan, bagaimana belum jawab. Akhirnya keseleo seperti ini. Akhirnya menjadi bumerang buat pemerintah. Walaupun ada pembenaran dari Kementerian Setnek, tidak bermaksud demikian, tapi kan sudah lewat. Warta berita tidak bisa diulang. Yang diterima oleh masyarakat secara umum, ya seperti itu. Silakan, Pak. Ya, mungkin yang menarik, Pak, dari pernyataan Presiden itu kan mengarah kepada satu kondisi bahwa Presiden memihak pada salah satu calon. Nah, mungkin bisa dianalisa apakah itu memang tujuan impact daripada keberpihakan itu sehingga ada semacam pembenaran bahwa boleh memihak. Artinya memang Presiden boleh memihak. Gimana, Pak? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh pembawa acara ini menarik dan pasti ini menjadi pertanyaan publik. Nah, kalau menurut saya, apakah ini rawan atau biasa-biasa saja? Kalau yang bilang biasa-biasa saja, salah makan obat. Yang pasti ini mengandung kerawanan. Ya. Kenapa mengandung kerawanan? Yang pertama, kita harus lihat dari undang-undang tadi, ya, yang jelas. Undang-Undang Dasar 45 bahwa Presiden dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab pada rakyat. Dia adalah bagian dari pemerintah yang harus menyelamatkan rakyat. Berarti dia ada di seluruh anak rakyat bangsa Indonesia. Milik rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau beliau ingin memilih, itu di dalam mata hati sendiri. Tidak perlu diungkapkan. Ini berbahaya. Ini cenderung akan membuat kotak-kotak segmentasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Undang-Undang ASN maupun Undang Administrasi Pemerintahan itu jelas-jelas bahwa di Undang-Undang Minpem, pejabat pemerintah daerah dan seterusnya
tidak boleh mencampur baurkan antara wewenang dan kekuasaan yang sewenang-wenang dan dapat menimbulkan konflik interest, konflik kepentingan. Ini satu. Kemudian undang ASN, di situ disampaikan pada pasal 24 maupun 59 jelas ditegaskan setiap pejabat pemerintahan menjaga netralitas. Kemudian yang pasal berikutnya @ 3 gandul itu sudah ditekankan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD itu udah benar. Beliau patriot karena di amat undang-undang itu setiap pejabat yang dari menteri akan menjabat setelah dicalonkan atau mencalonkan otomatis harus mengundurkan diri dari jabatan dengan secara tertulis berjenjang ke atas. Ini. Jadi kalau kita lihat kondisinya seperti itu. Kemudian berikut, jangan lupa yang disampaikan oleh pembawa acara. Amanah reformasi 98 dari sekian butir yang menonjol di situ dinyatakan hapus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini harus membaca secara keseluruhan. Kemudian kelemahan yang ada jelas. Beliau mengabaikan undang-undang yang lain, tapi beliau keserimpet dengan tidak membaca undang-undang secara lengkap. Yang salah siapa? Tadi saya sampaikan, beliau ini orangnya lugu. Kita terima kasih beliau telah banyak berbuat untuk republik ini. Tentu staf ini harus jeli. Tolong setiap beliau akan keluar, itu dibekali, kemudian bagian penerangan sudah berkomunikasi apa yang mau ditanyakan supaya nggak asbun. Kalau asbun ya begini keseleonya buat negara bangsa jadi masalah. Nah oleh karena itu saya minta dengan hormat dan sangat sebagai saran, ASN TNI Polri harus kembali pada jati diri untuk mengurangi resistensi tadi. Kita tidak menginginkan terjadinya chaos. Kita ingin menjadikan NKRI ini aman, terkendali, pemilu sukses. Yang kedua, pejabat tinggi negara sebagai guru, apapun ucapannya pasti akan digugu dan ditiru. Jaga hati, pikiran, dan ucapan, karena apapun yang disampaikan akan ada implikasi positif dan pasti ada implikasi negatif. Ini harus dijaga. Demikian, makasih Pak. Yang menarik Pak, tadi terkait netralitas ya. Tadi Pak Tri menyebut upaya atau langkah yang ditempuh Menko Polhukam untuk mengundurkan diri itu sebagai langkah yang positif. Karena memang dengan alasan kalau tetap dalam posisi itu akan terjadi konflik kepentingan. Nah, secara global Pak, isu yang beredar saat ini ternyata nggak cuman Pak Mahfud yang mau mengundurkan diri gitu. Ada banyak menteri, bahkan dibilang sampai 15 atau 12 menteri yang mau mundur. Nah, cuman memang alasannya berbeda-beda. Kalau Pak Mahfud kan supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, yang lain ada yang disampaikan oleh beberapa petinggi partai politik bahwa upaya untuk menarik mundur para menterinya itu adalah salah satu bentuk kritik kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin presiden, terkait netralitas. Ini sebagai bentuk kritik terhadap kondisi bahwa memang presiden telah memihak. Nah, sebenarnya dari berbagai alasan ini sebenarnya apa sih yang melandasi itu? Apakah memang partai politik ini benar-benar memang lagi menyerang balik presiden dalam hal ini sehingga menarik mundur para menterinya, dengan ditambahin pada kondisi terakhir presiden menyatakan telah memihak. Otomatis publik juga melihat bahwa memihaknya jelas ke pasangan yang memang dimaui oleh presiden. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak dari sisi negatif ataupun positifnya, karena ini kan
masa transisi. Apakah ini tidak membahayakan kalau memang nanti 15 menteri mundur? Ini kan masa transisi. Ataukah itu justru menjadi positif mundurnya para menteri ini kalau memang benar-benar terjadi? Karena ada banyak alasan sehingga menteri itu mundur, ada yang ditarik mundur oleh partainya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, ini menjadi menarik lagi buat kita sekalian. Tentu tentang isu adanya gosip, rumors tentang 15 pembantu presiden akan mundur, ini sudah jelas tegas disampaikan oleh Bapak Presiden maupun orang per orang yang ada di dalam kabinet itu tidak mundur. Ini konon cerita kabar burung yang berkembang, tapi dalam hati kan kita tidak tahu dan tidak bisa menebak apakah ini akan terjadi atau tidak. Nah, terbukti dengan isu bahwa Bapak Presiden akan kembali rujuk dengan Tengku Umar. Ini pertanda apa? Nah, ini kembali pada sinyalemen yang disampaikan oleh pembawa acara. Dengan Pak Mahfud mundur, ini tepat. Karena amanat undang-undang seperti itu. Yang kedua, kalau beliau masih diikat di dalam Kabinet Indonesia Maju, pasti beliau tidak bisa memberikan sumbangsih ke depan untuk perbaikan. Ini seperti apa? Tidak bebas. Tapi setelah beliau keluar dari Kabinet Indonesia Maju, tentunya ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain yang punya status sama, tahu diri atau enggak? Tahu diri atau enggak? Punya malu atau kagak? Itu aja. Tentu kalau masih punya adab, ini menjadi pembelajaran. Tentu ke depan harus lebih tegas lagi. Bukan salah yang bersangkutan, tapi pembuat undang-undang ini, apakah pemerintah dengan legislatif, yang mana yang salah? Kita nggak tahu. Tentu menjadi bahan untuk menjadi revisi ke depan. Kemudian, setelah Pak Mahfud keluar, ada isu hebat, 15 dan bahkan dari partai politik rencananya semulanya akan menarik. Kalau ini terjadi, seandainya itu benar, kita lihat Pak Amin, paslon nomor 1, didukung oleh 4 partai. Tapi yang ada perwakilannya di legislatif, itu adalah 3. Kemudian yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju, ada juga 3 dari situ. Kalau ini ditarik mundur, kita kasihan kepada Republik ini. Kita ingat peristiwa Mei 2002 tentang pelengseran Orde Baru yang dilakukan oleh warga masyarakat secara umum, yang dimotori oleh rekan-rekan dari kampus maupun cerdik pandai. Nah, kalau ini terjadi, tentu yang akan terjadi adalah kabinet pasti demisioner. Kalau kabinet demisioner, ini proses waktu untuk recover lagi panjang. Padahal waktu pemerintahan Pak Jokowi ini tinggal 1 tahun. Kenapa sih nggak maaf-maafan? Maaf-maafan tuh maaf-maafan. Tapi didasari dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa dalam 1 tahun ini semuanya ada untuk kepentingan negara bangsa. Nah, kalau ini terjadi, apa yang kita lihat? Pak Harto hanya ditinggali oleh beberapa menteri maupun pejabat menteri. Beliau tidak akan mampu melanjutkan program kerjanya. Nah, ini yang harus menjadi perhitungan dan dihitung oleh pembantu presiden yang punya niatan seperti ini. Kalau memang Pak Presiden berkenan, alhamdulillah. Kalau nggak berkenan, kita serahkan saja pada penonton. Mana yang terbaik? Tapi risikonya negara chaos. Apa kita mau negara chaos? Peranata kenegaraan lumpuh. Rakyat menderita. Recovernya tidak cukup 20 tahun untuk menutup ini semua. Kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Nah, oleh karena itu, saya minta tolong. Ini faktor kritis yang disampaikan Pak Mahfud mundur sebenarnya kritik untuk negara, untuk pemerintah. Adakah saya yang salah? Segera jawab. Jawabannya ada di pemerintah itu sendiri.
Demikian. Menarik tadi yang disampaikan Pak Tri bahwa rencana mundurnya Pak Mahfud itu sebagai bentuk gentle ya, sikap gentle. Karena memang ini bisa jadi ini menjadi semacam kritik, karena kalau kita lihat di dalam debat atau di luar debat bahwa ada beberapa menteri yang masih menjabat ada di posisi salah satu calon mendukung sepenuhnya. Nah, apa sebenarnya Pak yang mendasari sikap Pak Mahfud untuk secara tegas karena tinggal menunggu waktu kabarnya untuk mundur? Sebenarnya apa sih kalau menurut Pak Tri, berdasarkan analisis tentunya ya sebagai mantan politisi, apa sih yang mendasari alasan Pak Mahfud untuk mundur? Apakah sebatas salah satu bentuk untuk menghindari konflik kepentingan, ataukah itu salah satu bentuk kritik kepada netralitas tentunya pemerintahan saat ini? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat mendasar. Sebenarnya yang bisa menjawab secara gamblang adalah Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud ditanyakan oleh media, teman-teman media, beliau ya pokoknya saya harus seperti itu. Tapi secara implisit mengapa, bagaimana ya beliau tidak menyampaikan. Nah, sebenarnya kalau menurut kita di luar dari pengamatan, satu, beliau menghindari terjadinya konflik kepentingan. Karena beliau selaku nomor 3 di kelompok Ganjar Mahfud, itu pasti punya program. Kalau beliau melanggar program yang dibuat oleh Bapak Jokowi dalam kabinetnya, beliau ada di dalam kabinet. Jadi ada sungkan. Oleh karena itu, secara gentleman, beliau mengundurkan diri. Ini suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, menurut kami, di luar pagar, bisa menilai bahwa soliditas di dalam Kim ini dipertanyakan. Apakah dia solid atau sulit? Nah, kita sulit, ngomongnya sulit. Apakah sulit atau solid? Nah, ini kita sulit menjawabnya. Karena yang kita lihat, di dalam sendiri ada friksi satu dengan yang lain. Contoh tentang perintah pengeluaran untuk TNI, untuk Polri, untuk ASN, untuk pensiunan. Ya. Jadi apa yang dijanjikan dari bulan Januari, Februari yang ada tembakannya tarsok. Ini kan menunjukkan bahwa kesatuan komando K3I kurang harmonis. Padahal masyarakat yang dikasih guleman sudah menunggu ini kabar gembira karena dukungan logistik untuk dapur ngebul ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu, mak-mak di belakang. Tapi kan tertunda. Dengan tertunda ini menimbulkan gundah gundala. Nah, gundah gundala ini bisa menjadi barrier, kemudian menjadi tingkat kepercayaan yang tadinya begitu tinggi kepada pemerintahan, ini menjadi agak sirna. Ini hal-hal yang menurut Pak Mahfud, lihat, menurut saya, ini kok seperti ini. Kemudian penuntasan kasus, kebijakan dari atas, ya, begitu masuk di tingkat leher ke bawah, ini masih ada pembijaksanaan yang akhirnya masyarakat juga tetap dirugikan. Ini satu kondisi real di lapangan. Oleh karena itu, ini harus ada kehati-hatian. Kemudian saran dari kami, ya, supaya trimatra terpadu antara pemerintah dengan jajarannya, dengan masyarakat, dengan legislatif, yudikatif, harus ada dalam satu rangkaian K3I yang baik. Komunikasi, koordinasi, tukar informasi, kongko ini supaya berjalan, supaya tidak ada informasi yang harusnya aktual bisa diselenggarakan akhirnya tertunda karena ada sesuatu hal yang memang belum tune in secara internal. Demikian, Pak. Makasih. Masih masuk masalah netralitas, Pak ya. Ini tentunya kan kalau terkait netralitas baik peserta ataupun pendukung, itu kan tentu semuanya dalam pengawasan. Dalam ini ada Panwaslu,
ada Bawaslu, dan mungkin KPU sendiri. Ini sebenarnya menjadi tantangan berat bagi lembaga-lembaga itu ya, untuk menjamin netralitas supaya pemilu memang benar-benar berjalan jurdil dan luber. Nah, namun pada faktanya ada beberapa, ini juga menimbulkan polemik di masyarakat, bahwa ada beberapa pelanggaran yang seharusnya masuk kewenangan Bawaslu untuk mengambil sikap dalam hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini menjadi suatu tantangan. Mungkin ada beberapa contoh. Mungkin kalau salah satu contoh yang paling menjadi polemik, yaitu pernyataan salah satu wali kota yang kebetulan berafiliasi ke salah satu pasangan, ketika ada teguran ataupun ada kritik dari masyarakat karena yang bersangkutan itu berkampanye. Yang bersangkutan menyatakan bahwa saya sebagai wali kota bebas untuk melakukan kampanye atau memihak karena saya bukan ASN. Itu satu pertanyaan menarik gitu, posisi dia sebagai wali kota. Yang kedua, ada beberapa pelanggaran juga di salah satu pejabat ya di Kota Medan ya, itu terkait ajakan instansinya ataupun bawahannya untuk mendukung salah satu calon. Di sisi yang lain ada pejabat tinggi negara yang melampaui kewenangan Bawaslu, dibilang bahwa itu bukan pelanggaran, itu tidak melanggar. Nah, mungkin dalam hal ini bisa dijelaskan Pak Tri, sebenarnya posisi Bawaslu ini sebagai apa? Apakah dia cuma semacam lembaga yang memang harusnya mengawasi, atau cuma lembaga yang cukup mensikapi aja terkait laporan ataupun pelanggaran yang terjadi? Karena kan faktanya masih ada menteri aktif yang kebutuhan calon menjadi satu pasangan calon masih melakukan kampanye yang bisa dibilang dari mana anggarannya dipertanyakan juga. Misalnya masih bagi-bagi sembako, ada bagi kendaraan bermotor. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dalam posisi Panwaslu, Bawaslu ataupun KPU yang sangat berat ini direcokin oleh pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara dalam hal ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak ini. Baik, ini menarik dan memang menjadi pertanyaan di masyarakat secara luas dan umum, bahwa kita tahu bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilu sukses yang ditunjuk oleh negara, lembaga KPU dan Bawaslu, dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Republik ini untuk mencapai tujuannya luber dan jurdil. Tapi apa yang kita lihat di lapangan, bahwa dia sebagai wasit belum bertempur, baru melewati garis awal untuk masuk kepada jarak serbuan di sasaran antara, dia sudah mendapatkan himpitan persoalan yang luar biasa yang datangnya baik dari elit partai politik, elit politik, perangkat pemerintah di dalam tubuh ASN, kemudian masuk dengan tekanan dari pihak-pihak samping lainnya. Ini himpitan yang kita rasakan tidak ringan buat KPU dan Bawaslu. Dia dalam satu kondisi yang sangat berat, tapi dia berusaha untuk memberikan solusi pelayanan yang terbaik. Kita hormati, kita hargai itu. Nah, kita semua harus lihat bahwa dengan postur yang ada dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, organisasinya ya seperti itu. Dia punya kemampuan, tapi dia juga punya batas kemampuan. Nah, tentu di sini kalau dia bergerak secara kesendirian, dia akan mati. Dia akan mati dan akhirnya terjadi chaos. Karena penyelenggaraan pemilu dengan hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang menarik dari himpitan salah satunya, ada pertanyaan, ada jawaban atas pertanyaan yang dilakukan oleh pejabat publik di wilayah Sumatera Utara, baik di Batubara sampai dengan wali kota Medan. Saya begini kan, saya bukan ASN. Nah, ini Bapak,
Bapak harus membaca Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Kemudian Bapak juga harus membaca Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Revisi dari nomor 4 2015 yang lalu diperbarui. Ini ASN maupun undang-undang dalam ASN. ASN itu dua unsurnya, Pak. Satu PNS, satu P3K. Bapak itu ada di P3K. Pengangkatan pegawai berdasarkan perjanjian kerja yang seluruh anggarannya berdasarkan dari APBN, APBD. Nah, kalau kita dapat salary, bayaran dari APBN atau PPD, ya otomatis kita adalah pejabat negara, pejabat pemerintah yang oleh undang-undang itu kita diharapkan netral. Kalau dibilang saya honorer, keliru. Kalau Bapak merasa honorer, Bapak keluar, ngajukan tertulis, Bapak bekerja di perusahaan, itu silakan honorer statusnya. Tapi hari ini adalah Bapak pejabat teras di wilayah itu. Nah, ini menarik. Nah, kita harus mau menerima sinyal ini sebagai kritik. Sebagai kritik. Dan sekaligus masukan buat KPU dan Bawaslu. Sampai Bawaslu, KPU, bagaimana dia menjadi wasit? Apakah ini dosa-dosa pelanggaran yang dibuat oleh calon siapapun dari pihak 1, 2, 3 ini dicatat, dikompulir, akhirnya baru diketok palu. Nah, mana yang paling efektif? Gitu kejadian tegur, gitu kejadian kasih vonis. Ini mana? Kita serahkan kepada KPU dan Bawaslu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, wasit ini sangat-sangat amat mengalami suatu permasalahan yang dilematis. Kenapa saya bilang dilematis? Kenapa? Untuk menjatuhkan talak, dia harus didukung oleh peranata penegakan hukum yang terintegrasi. Apakah sudah disiapkan atau belum? Kemudian yang kedua, dari SDM yang dimiliki dari tingkat pusat sampai daerah, sampai dengan rekrutmen dalam rangka mendukung sukses tadi, sudah juga dalam satu frame yang sama. Nah, yang harus diyakini betul. Kemudian, apakah Pamsung dengan Pamtasung sudah well informed, well organized, sehingga tidak ada riak-riak yang terjadi di lapangan yang akan membebani KPU, Bawaslu. Nah, ini yang menarik. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, penyelenggara pemilu, yaitu KPU dengan Bawaslu, harus punya strategi dan bersiasat. Mana yang paling afdol, mana yang paling tepat, sehingga Bapak pada akhir nanti penugasan, Bapak akan menjadi bulan-bulanan dan menjadi tumpuan kesalahan dari semua pelaksana kegiatan di lapangan. Ini Bapak harus rencanakan ini dengan baik. Ini sebagai masukan kepada teman-teman tadi. Demikian, Pak. Ya. Ada yang menarik dari sisi terkait fungsi Bawaslu dan KPU dalam hal ini. Yang di awal itu ada yang juga menjadi polemik adalah soal anggaran atau dana kampanye. Nah, kalau kita kaitkan dengan posisi pejabat dari tingkat bawah sampai tingkat pusat yang masih menjabat tapi berafiliasi dan mendukung salah satu pasangan calon, tentunya publik akan melihat ini terkait peran dia dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Tentunya ini kan terkait dana. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan publik, ini dana ini kan bisa dibedakan tentunya, apakah dia menggunakan dana pribadi, dana partai politik, atau jangan-jangan nih publik menduga ini dari anggaran, kalau pemerintah daerah dari anggaran daerah, kalau di pemerintah pusat dari APBN, karena beberapa pendukung ataupun pasangan calon yang memang masih menjabat. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Nah, ini menjadi menarik. Ada pertanyaan yang membuat masyarakat gamang, yaitu mengenai dana pemilu
yang kalau kita lihat secara umum ditayangkan bahwa untuk partai ini punya sekian, tapi itu secara umum per bulannya. Tapi secara umum untuk operasional, untuk dalam rangka pemenangan pemilu, paslon masing-masing ini tidak tergambarkan sama sekali. Ini menjadi menarik, apakah tidak keterbukaan karena memang ditutup-tutupi asal muasal datangnya anggaran tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, publik agak bingung. Kenapa agak bingung? Karena hari ini adalah pemilu serentak. Presiden, wakil presiden sampai dengan legislatif pusat daerah. Ini serentak. Di situ satu menjadi satu, terjadi satu tumpukan yang luar biasa. Rakyat memilih bingung. Saking bingungnya, rakyat juga ketiban rezeki. Rezekinya ada yang bagi-bagi sembako, ada yang bagi-bagi motor, bahkan ada yang bagi-bagi mobil. Nah, tentu ini menjadi indik dari teman-teman Bawaslu. Asal muasal itu dari mana? Tentu Bapak harus bekerja sama dengan PPATK, dengan OJK, supaya bisa paham benar ini dari mana. Apakah dari teman? Apakah dari kocek sendiri? Apakah dari dana kementerian yang Bapak duduki? Nah, oleh karena itu, ini menjadi catatan khusus bagi KPU Bawaslu ke depan untuk jajaran pejabat pemerintah yang termasuk di dalam ASN, tapi dia sebagai ketua partai politik atau lain sebagainya, walaupun di undang-undang dinyatakan dia harus cuti, tapi kenyataan walaupun dia cuti, tapi masih memegang kendali operasional, min sampai dengan operasional. Kalau kita bicara min kementerian, operasional kementerian, di dalamnya ada GAR. GAR itu anggaran. Nah, ini yang ke depan memang harus dipertimbangkan. Supaya fair play tadi nampak. Kalau yang masih teman-teman ada yang jadi menteri, tapi yang satu pihak akhirnya tek-tekan, gotong royong, bergerak tidak pakai bis-bisan, tapi ngegoes, jalan kaki. Tapi Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Yang penting yang jelas, Bawaslu, KPU ke depan harus melihat riak-riak yang terjadi sebagai satu kelemahan. Ketidakpahaman pejabat daerah, pejabat pemerintah yang bilang, saya bukan ASN. Salah. Bapak keliru gede. Bapak malas baca buku. Ya, Bapak malas baca buku. Jangan Bapak merasa jadi jagoan. Nggak ada jagoan hari ini. Jagoan itu hukum. Jangan Bapak merasa anak jagoan dari jagoan yang paling atas, bahwa nggak bisa keras. Keras kita lewat hukum supaya menjinakkan cara berpikir Bapak yang keliru. Tuh, demikian Pak. Makasih. Ada satu hal yang menarik Pak terkait kontestasi pemilu 2024 khususnya Pilpres. Ada salah satu pasangan calon yang sangat percaya diri, yakin bahwa Pilpres 2024 akan terselenggara cukup dalam satu putaran. Nah, tentunya ini disertai dengan klaim bahwa Indonesia saat ini dibutuhkan pemimpin yang tegas, berani, dan selalu memikirkan tentang negara bangsa. Nah, tentunya ini satu klaim yang mengarah kepada yang bersangkutan, tegas, berani. Nah, di sisi yang lain, publik juga melihat bahwa keyakinan terhadap satu hasil pemilu nantinya, satu putaran, itu mengarah ke satu indikasi bahwa memang ada satu hal yang membuat yang bersangkutan yakin memang ada satu putaran. Sehingga publik menilai, apakah kecurangan akan menjadi ujung dari semua ini sehingga keyakinan itu muncul. Nah, ini juga dikritisi oleh salah satu mantan petinggi TNI yang mengingatkan bahwa kalau memang kecurangan itu terjadi, maka potensi disintegrasi bangsa akan terjadi. Nah, ini juga mungkin masih perlu dipertanyakan pernyataan salah satu mantan petinggi TNI ini berdasarkan analisis dan data yang memang lengkap, atau masih sebatas
fata morgana dengan tujuan yang kita semua tidak tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak tentang keterkaitan keyakinan salah satu pasangan calon menang satu putaran dan kemungkinan kecurangan dan juga kemungkinan adanya disintegrasi ini. Bisa dijelaskan Pak? Baik, dari apa yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa paslon kita ini ada 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi di antara ketiga ini ada satu paslon yang menyampaikan keyakinannya melalui perangkat yang bersangkutan maupun yang bersangkutan diyakini bahwa beliau akan mampu menyelesaikan persoalan ini satu putaran menjadi miliknya. Ini kalau kita lihat, ini masih terlalu prematur. Masih terlalu prematur. Kenapa? Karena dasar pegangan yang bersangkutan ini sama dengan yang lain. Karena yang lain pasti punya klaim terhadap dirinya sendiri. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Saya diterima masyarakat, saya diterima masyarakat. Itu sama. Namun, yang kita lihat di lembaga survei, salah satu dari 3 ini memang tidak terkalahkan. Tapi kan, sudah disampaikan oleh berbagai pejabat publik, parameternya yang dipakai apa nih? Kok bisa nggak pernah turun-turun, menang terus? Nah, itu terserah. Silakan masyarakat yang menilai. Silakan masyarakat yang membaca ini. Apakah ini sebagai satu bentuk intimidasi yang nanti akhirnya disikapi oleh salah satu mantan pejabat kita? Apakah ini potensi kecurangan? Salah satu potensi kecurangan. Nah, mari kita lihat di sini bahwa dia lupa bahwa kekuasaan ini ada di tangan Yang Maha Kuasa. Pemilik jagat raya ini adalah Yang Maha Kuasa. Manusia hanya merencanakan, Tuhan jualah yang menentukan hasil terakhir. Nah, ini nggak boleh dilupain. Apapun yang ada di dalam hati, kita harus selalu minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak minta ampun, azab yang akan dapat. Nah, kita kaitkan bahwa ada sesuatu yang memang kita harus pegang mati, bahwa di dalam menjalankan kehidupan ini bagi manusia, kematian, rezeki, jodoh adalah dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau rezeki memang itu kehendak Allah diberikan kepada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya kita harus mensyukuri. Ini anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi jangan kita yang sumbar. Kalau kita sesumbar, padahal fakta di lapangan seperti itu, karena masyarakat punya parameter. Parameternya sederhana. Kampanye terbuka, dia melihat interaksi. Paslon 1, paslon 2, paslon 3 dengan audiensnya seperti apa. Rakyat sudah bisa melihat layak atau tidak layak. Kemudian debat 1 sampai debat 4, dia sudah bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kecenderungan rakyat sampai hari ini masih ada yang mengidolakan mantan tentara. Tritamtomo tangannya gede, kepalanya gede, pasti. Kepalanya pasti gede, nggak mungkin kerucut. Ini anugerah dari Allah. Dia tegas, dia bijak. Tapi tolong, untuk kita menilai orang itu tegas, bijak, dan lain sebagainya, patriot, kita harus lihat dari rekam jejak. Kalau kita bicara rekam jejak, tentu file hidupnya harus dilihat. Dari pendidikan berturut-turut sampai dengan tetek bengek, di dalamnya juga ada yang melatar belakangi tentang hidup kehidupan. Hidup di tentara, hidup dari keluarga, asal-usul keluarga, orang bisa melihat dari situ. Jadi kita jangan, wah ototnya gede, kayak Pak Aderai, pasti hebat. Hebatnya ada, kekurangannya ada. Kita semua seperti itu. Nah, ini jangan dikonotasikan, dia pasti hebat, dia negara bangsa. Nah, ini harus menjadi pertimbangan dari masyarakat secara umum. Nah, dengan dasar itu, tentunya kita harus melihat dari anak bangsa yang terpilih tadi, kita menyadari bahwa kontestasi Pilpres ini amat seru.
Kenapa saya bilang amat seru? Kita sudah melihat bagaimana pasca debat yang keempat antar elit politik, elit pemerintah ini saling bersinggungan. Rakyat yang tenang ini saling bersinggungan. Ini kan membuat suatu nuansa persekatan di dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Nah, kalau terjadi gesekan, akhirnya buntutnya jangan sampai terjadi G5. G3 aja cukuplah. Gasak, gesek, gosok, nggak apa-apa. Yang penting jangan gegeran. Kalau gegeran artinya terjadi chaos. Ini kita tidak menginginkan. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu, dengan melihat pada fenomena yang seperti ini, terus saya sampaikan terima kasih pada Pak Gatot yang saya melihat saudara berbicara mengutarakan bahwa kalau kita tidak hati-hati dengan dinamika yang terjadi seperti ini yang tadi saya jelaskan di depan, ini potensi terjadi disintegrasi, bisa ya, bisa tidak, tinggal tergantung dari indikasi yang ditemukan di lapangan. Tapi kalau kita lihat indikasi di lapangan, sudah akan nampak mendekati seperti itu. Tapi belum bisa dibuktikan. Karena pernyataan chaos dan lain sebagainya, tentu yang tahu adalah Bais TNI. Unsur BIN yang tahu persis. Tapi kadang-kadang, karena kita intel Melayu, ya kecolongan juga. Karena bermain politik praktis. Nah, ini harus hati-hati. Nah, Pak Gatot melihat seperti ini. Nah, kalau dia mengindikasikan seperti ini, salahkah yang bersangkutan? Enggak. Karena beliau adalah sebagai anak bangsa yang peduli akan keselamatan bangsa ini menjadi prioritas utama. Pemilu ini hanya game, permainan. Setelah 5 tahun terpilih, ya kita harus fine-fine. Kita harus silaturahmi kembali. Kesatuan persatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika harus dirujut. Jangan ini menjadi permusuhan yang abadi. Salah. Siapapun yang menang kita dukung. Nah, Pak Gatot pernyataan seperti ini jamak. Kemudian wajar dan berdasarkan. Kenapa saya bilang berdasarkan? Karena ingat, beliau memegang slogan abadi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat, pasti yang dipikir Pak Gatot, bagaimana waktu persiapan pelaksanaan pemilu 1955. Ya, yang partainya banyak. Kemudian di dalamnya parpol cenderung berebut pengaruh. Gesekan antara satu dengan yang lainnya meningkat tinggi. Kemudian jegal-menjegal, bahkan pengelabuhan terhadap rakyat dengan janji-janji, kasih sembako, kasih motor, kasih mobil, kasih dokat. Ini pengelabuhan semu, sifatnya sementara. Nah, tujuan ini semua ada dalam rangka mencari, merebut hati rakyat, tapi caranya keliru. Nah, tinggal sekarang, apakah masyarakat menginginkan yang seperti ini? Ya silahkan. Perubahan dan perbaikan tidak akan terjadi. Jangan konotasi perubahan-perbaikan, amin. Jangan. Di dalam kehidupan rumah tangga kita kan ingin perubahan, ingin perbaikan. Yang tadinya kurang menjadi baik, yang baik lebih baik lagi. Itu tujuannya, yang sudah bagus tetap dipertahankan. Jadi jangan bentar, wah si Amin tujuannya dia, si Amin. Palelo botak, gitu aja kita bilang. Ya. Jangan seperti itu. Oleh karena itu, yang disampaikan Pak Gatot, kita harus waspada dan waspadalah. Ini sebagai sinyal supaya kita tidak terdadak. Ini justru peringat bagi teman-teman TNI, Polri maupun ASN. Kita harus mawas diri. Ingat amanat besar Jenderal Sudirman. Pada saat-saat kritis seperti ini, kita harus waspada. Jangan terkena bujuk rayu yang terlihat maupun tidak lihat, yang pada akhirnya akan mengkotak-kotakan bangsa, dan akhirnya bangsa ini akan tenggelam. Ini tolong
Jadi tiang pancangnya Republik ini adalah TNI dan Polri. Masalah keamanan. Kalau chaos terjadi 38 provinsi, babak belur. Arif bijak dalam dalam rangka melihat sesuatu ini. Dan ingat pesan dari Pak Jenderal Besar Nasution pada Desnatalis ABRI di Magelang. Tentara kita bukan tentara. Kenapa sih beliau sebut tentara? Pada waktu itu kita masih dalam satu kotak antara polisi dengan TNI. Sekarang dari kotakan setelah 2002 yang lalu, ya. Bukan tentara partai politik tertentu. Kemudian dia seperti negara tertentu. Kemudian yang kedua, dia bukan tentara pemerintah. Maksud di sini pejabat pemerintah, tapi dialah tentara rakyat. Berasal dari rakyat, kembali pada rakyat, dan untuk keselamatan negara bangsa. Bukan keselamatan orang per orang di dalam pemerintahan itu. Tolong ini. Makanya di situ Pak Nasution mengingatkan, kejadian 55 jangan pernah terjadi lagi. Kembali kepada jati diri. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Dengan tadi, Tribrata, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, dan lain sebagainya. Ini pegang. Kalau ini dipegang, selamat pemilu. Kerja teman-teman dari KPU Bawaslu agak ringan. Kalau kita tidak netral, Bawaslu dengan KPU, kasihan, keteteran. Yang akan jadi injek-injekan, kesalahan besar ada dia. Yang bikin masalah itu adalah kita sendiri, karena kita nggak netral. Rakyat akan bergolak. Chaos recovery-nya mahal. Ingat 96 yang hanya di wali kota Jakarta Pusat. Ingat pada waktu reformasi 98 hanya di provinsi Jakarta, Tangerang, dan sebagian Bekasi, dan sebagian kecil Gebet. Ini saja dengan kekuatan seperti itu keteteran. Apalagi kalau terjadi masif. Tolong. Kami minta tolong kepada aparat ASN, TNI Polri untuk kembali kepada jati dirinya. Dan tolong elit politik jangan membawa ASN, TNI Polri kepada politik praktis. Berbahaya. Mari kita doakan. Mudah-mudahan orang yang punya perpikiran ini kembali dia sadar, karena negara ke depan menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Dan perlu kebersamaan kita. Satukan kata dengan perbuatan. Ini yang kita harapkan. Demikian, Pak. Pemirsa, akhirnya kita berada di ujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Tadi Pak Tri Tamtomo menyampaikan beberapa analisis dan juga masukan terkait penyelenggaraan pemilu 2024 agar bisa berjalan jurdil dan luber. Karena apapun potensi chaos terkait pelaksanaan pemilu 2024 tetap ada. Kalau masing-masing anak bangsa tidak sadar diri dan tidak sadar posisi dan tidak menahan diri akan nafsu kekuasaan yang berada di belakangnya. Dalam situasi ini tentunya ada faktor risiko dan faktor kritis. Dan faktor kritis mungkin ada juga. Sementara ini bisa disimpulkan dari pernyataan Pak Tri tadi bahwa penyelenggara pemilu saat ini dalam posisi tersandera. Artinya kepada seluruh anak bangsa untuk sama-sama menjaga kondisi tetap kondusif, karena tanpa peran seluruh anak bangsa pemilu tidak akan berjalan, dan kalau pemilu tidak berjalan tentunya tidak akan terpilih pemimpin yang sesuai harapan. Mungkin khusus kepada aparat TNI Polri dan juga ASN untuk kembali pada jati dirinya, untuk kembali pada kitohnya masing-masing, untuk menjaga netralitas. Kemudian dari sisi elit politik, jangan juga menyeret-nyeret rakyat pemilih pada posisi yang memecah belah. Dan rakyat sendiri tentunya harus dengan segala kesadaran bahwa perhelatan pemilu adalah agenda rutin 5 tahun. Jadi setelah terjadi pemilu digelar, apapun hasilnya kita harus tetap bersama-sama membangun bangsa ini sehingga tercipta
kerukunan dan kebersamaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Tri Tamtomo. Terima kasih pemirsa, kita bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.